Halo semuanya dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel ini. Dan saat ini saya nggak sendirian karena saya ditemani oleh... Halo semuanya, sama saya Ken dari Honda Alam Sutra. Oh ya, bagi yang kalian mau nanya-nanya juga tentang mobil-mobil Honda bisa menghubungi Ken ya. Nanti nomornya saya taruh di deskripsi di bawah. Nah, kita ada mobil apa nih Ini Honda HR-V Hybrid gitu. Jadi varian terbaru dari Honda, line up baru untuk di bulan ini baru launching banget gitu. Nah, ini varian yang lagi hits banget, hybrid, yang ditunggu-tunggu oleh Honda lovers. Jadi yang kita tayangin kali ini itu tipe hybrid E gitu. Oke, berarti ini hitungannya facelift ya ya? Betul, facelift. Emang bedanya apa sih dibanding sama yang pre-facelift yang model sebelumnya gitu? Jadi pembedanya ya, pemirsa, jadi kalau di antara facelift dan pre-facelift itu di HR-V tipe E tepatnya ya, di grillnya gitu. Kalau yang ini dia condong bentuk grillnya lebih ke kotak. Kalau yang di pre-facelift itu dia di trapesium gitu. Cuma kalau misalkan kita di tipe RS nanti, itu grillnya seperti sarang lebah, honeycomb, seperti RS sebelumnya gitu. Nah, kalau yang eksterior di bawah ini itu tambahan opsional, modulo. Betul, itu dari eksteriornya gitu, dari bagian depan. Oke Ken, next perbedaannya ada apa lagi nih Ken? Oke Sam, jadi gini, selain yang tadi kita jelasin, untuk logo identik hybrid itu ada di Hondanya, ada warna biru-birunya di logo Hondanya. Itu identik dengan hybrid. Itu semua hybrid Honda berarti ya, CR-V, HR-V, Civic gitu ya ya? Betul, jadi semua logo Honda yang jika ada perbedaan hybrid dengan tidak, itu ada di logonya. Jadi kalau hybrid ada biru-birunya di pinggir-pinggirnya. Oke Ken, dari sisi peradasan deh kita bilang. Ada apa sih adas di mobil ini, HR-V ini? Oke, di Honda khususnya itu adanya Honda Sensing gitu. Oke, Honda Sensing ya. Nah, kalau di tipe HR-V yang facelift ini, dia sama seperti model sebelumnya, semua tipe itu dilengkapi semua Honda Sensing gitu. Cuma khususnya di HR-V facelift di tipe RS yang tertinggi ada tambahan Honda Sensing satu fitur gitu. Namanya apa Auto dimming rear gitu. Itu jadi semacam kalau misalkan ada objek di depan, motor atau mobil menyilaukan kita, itu nanti lampu kita juga nggak menyilaukan dia. Jadi menghindari tabrakan, kecelakaan atau dan lain-lain untuk safety-nya kita. Itu pas kita nyalain lampu tembak, lampu tinggi, dim, atau pas lampu biasa Itu dua-duanya berlaku gitu. Oh, dua-duanya berlaku ya? Karena memang kalau di Honda Sensing ini kan lampunya sudah auto gitu, jadi tanpa kita nyalakan dia udah otomatis nyala sendiri pengaturannya. Oh, itu pembedanya ternyata. Betul. Itu dari sesi Honda, fitur Honda Sensingnya. Nah, fitur Honda Sensing pada umumnya yang ada di mobil ini ada apa aja kalau boleh tahu? Masih sama seperti sebelumnya, jadi ada ACC with low speed follow, ada LCAS, ada CMBS untuk pengereman, lalu ada auto high beam untuk pengaturan lampu yang auto, lalu ada LCDN. Jadi LCDN itu untuk pengingat kalau misalkan kita lagi berhenti ada mobil, langsung kasih reminder buat kita. Oke. Terus adaptive cruise control itu tadi katanya with low speed follow, berarti gimana sih Nah, khususnya di HR-V ini ada spesialnya gitu, HR-V. Jadi ACC with low speed follow itu kita bisa mengikuti kecepatan mobil depan dari minimal banget kecepatan 5 km. Itu jadi berguna banget nih buat Honda lovers ataupun pemirsa-pemirsa sekalian yang di daerah rumahnya sering dilewati macet, jadi tidak capek. Oh, oke. Kalau sampai berhenti gimana Sampai berhenti pun bisa, kita cuma cukup pancing, injek gas sedikit, nanti dia langsung otomatis aktif lagi. Oke. Terus ada namanya apa tadi? LCAS ya? LCAS itu jadi contohnya kalau misalkan kita di kecepatan minimal 72,
dan kita tidak sesuai dengan marka jalan, maka mobil ini akan adaptasi sendiri membelokkan setirnya tersebut. Itu gunanya untuk menghindari kita, biasanya kalau kita pengantuk, drivernya, ataupun kelelahan, itu menghindari kecelakaan. Cara kerja LCAS gimana kok? Ada di indikasi di setir, nah itu nanti bisa diaktifkan minimal di kecepatan 72. Nanti kita lihat ya Boleh. fungsinya. Oke kok, selain sensing-sensingan tadi tuh, ada fitur baru nggak sih di HR-V facelift ini? Betul, jadi di HR-V facelift ini kita ada fitur untuk memudahkan kalian semua, yaitu namanya Honda Connect. Oke kok, Honda Connect ya. Kayaknya nggak asing nih sama fiturnya. Honda Connect itu jadi memudahkan kalian semua untuk pengaturan mobilnya. Contohnya, jadi kita bisa menyalakan mobil tersebut, mobil ini, dengan memakai handphone kalian semua, gitu. Jadi memang Honda Connect ini kita kasih free setiap pembelian mobil di HR-V Hybrid selama setahun, gitu. Nah, ini bisa menyalakan mobil, bisa ngecek status mobil, bisa indikasi kalau misalkan nih Kak Sam nih lagi ngebut, dan misalkan ada keluarga di rumah ngelihat Kak Sam ngebut, itu bisa kelihatan langsung ada alertnya. Oh, ada alertnya. Wah, nggak bisa sembarangan dong aku. Betul gitu. Jadi memang dia selain yang fitur safety-nya untuk di drivernya, dia juga ada fitur safety buat yang orang keluarganya. Oke. Jadi kalian semua yang orang tuanya strict nih, cocok nih pakai mobil ini. Betul ya? Ko, ya? Betul. Jadi orang tua bisa mantau kegiatan anaknya. Itu dari mana aja ya kok ya berarti ya? Betul. Jadi di setiap pembelian itu nanti kita bisa daftarin di satu handphone, misalkan silakan pilih di handphone siapa, nanti bisa di pengaturannya, bisa langsung download aplikasinya Honda Connect di Play Store. Nanti tentunya dibantu sama Koko ya buat pendaftaran kendaraan segala macam ya kok ya. Jadi nanti setelah pembelian ataupun waktu kita serah terima mobil, kita pasti bantu untuk mendownloadkan aplikasi tersebut dan daftarin mobilnya. Oke, menarik juga ya kok ya. Yang mau ngurus begini atau beli Honda lainnya bisa menghubungi Ken di Honda Alam Sutra, betul. Nanti nomornya taruh di description ataupun di bawah video ini ya. Oke. Ken, kalau di bagian belakang ada yang berubah nggak nih dari HR-V facelift hybrid ini? Oke. Jadi di HR-V hybrid ini ada perubahan, contohnya. Jadi ada refreshment di lampu belakangnya, tepatnya di bagian bawah stop lamp gitu. Jadi dia ada model terbarunya di hybrid maupun di tipe yang biasa pun gitu, dan ada identik dengan logo TSIV, yaitu hybridnya gitu. Oke, berarti ada logo, lampu sama emblem IHEV ini ya. Terus apalagi kok? Nah, ini juga jadi ada salah satu kelebihan yang paling nilai plus di HR-V hybrid tipe biasa pun, kita udah dilengkapi dengan power back door. Itu apa? Jadi kita bisa bagasi dengan otomatis gitu, dengan bisa membuka otomatis bagasinya gitu. Dulu fitur ini cuma ada di RS doang ya kok ya, RS Turbo ya? Betul, hanya ada di HR-V Turbo gitu. Nah, ini menjalankan power back door itu ada banyak langkah. Contohnya dari yang tadi saya contohkan, lewat di bagasi ataupun di tombol remote kunci ini gitu. Jadi di dalam remote ini ada tombol untuk membuka bagasi gitu. Itu 1, 2, ketiga ada di bagian setir gitu. Keempat itu kita bisa menyilangkan kaki dari bawah. Boleh dicontohin? Ya. Nah. Oke, aku contohin ya. Wih, bisa loh ternyata. Keren banget memang. Dia memang bisa buka dari mana aja, jadi dari remote ataupun bagasi langsung ataupun menyilangkan kaki gitu. Jadi memudahkan kalian untuk segala macam kebutuhan, misalkan lagi bawa barang nggak bisa buka, kita bisa tinggal masukin kaki dari belakang. Ini berarti kalau misalnya tangan lagi penuh nih, bawa banyak barang, tinggal tendang bawahnya aja berarti ya kok ya. Coba saya tutup lagi ya. Boleh. Wih, responnya cepet juga ya, sensitif ya. Ya. Oh ya nih,
Berarti aku contohin ya power window all auto-nya ya. Boleh, siap. Nih, pencet sekali, lepas. Langsung kebuka semuanya. Tutupnya pun sama. Tutupnya pun sama ya? Iya. Coba ya. Nah, ini salah satu kelebihannya juga. Iya, iya. Wah, udah kayak mobil-mobil premium ya berarti kok ya. Betul, betul. Nah, ini dari sisi interiornya nih kok. Kak Sam nih. Jadi ada perubahan semuanya gitu. Contohnya refreshment ya. betul. Jadi ada beberapa tambahan refreshment di varian hybrid ini interiornya. Tapi kalau fitur-fitur yang masih ada di versi sebelumnya juga ada. Masih ada. Jadi contohnya kalau kita lihat dari Honda Sensing tadi yang di awal, contohnya Kak Sam boleh ngesen kiri. Nih aku sen kiri ya. Nah, ini langsung muncul objek di sebelah kiri yang akan mendekat ke kita. Ini varian sensing Lane watch ya. Honda Lane Watch gitu, untuk membantu kita dari titik buta di sebelah kiri. Karena risiko juga ya banyak motor dan spot di sebelah kiri ya. Betul. Dan kenapa nggak sebelah kanan? Karena memang kalau sebelah kanan jarang terjadi di blind spot. Oh, kalau AC gimana kok? AC kita udah auto pengaturannya. Jadi kita bisa menyesuaikan kondisi di dalam interior mobil. Jadi kalau kondisi sekarang kayak sekarang masih di terik panas, dia menyesuaikan sendiri kondisi dalam mobil. Ini contohnya masih posisi kita lagi dalam keadaan panas. Nah, nanti dia akan menyesuaikan lagi menyusut saat kita udah dingin. Oke. Menyesuaikan dengan kondisi luar berarti kok ya. Tuh. Oke. Terus kalau di bagian konsol tengah gimana? Nah, untuk di bagian konsol tengah di HR-V Hybrid, ini ada beberapa perubahan. Di bagian konsolnya ini lebih slim dibanding HR-V yang pra facelift gitu. Lalu dia ada tambahan yang wireless charging. Ini yang dinanti-nanti oleh Honda lovers gitu. Ini kita tinggal taruh handphone aja. Ini udah support wireless charging. Oh, wireless charging ya. Betul. Oh, itu ngecas ya. Betul. Wow. Oke, untuk bagian bawah-bawahnya gini tuh. Nah, di bagian bawahnya di HR-V Hybrid ini ada mode drive mode 3 mode. Oke, gimana kok? Apa aja? Jadi ada mode sport, ada mode normal, ada mode eco. Oke. Gitu. Ini kalau misalnya aku geser, Untuk geser ke atas itu kita berubah jadi mode sport. yang tampil di Speedo ya? Ya, tampil di MID-nya. Oh, kayak gimana kok? Nah, ini Oke. kita bisa pilih. Ini mode sport, ini mode normal. Nah, ini mode icon untuk Wow. hemat bensin. Walaupun mobil ini udah irit banget ya kok ya? Iya, betul. Oke. Terus ini apa kok? Nah, ini hill descent control. Jadi di HR-V Hybrid maupun di HR-V yang pra facelift ini ada fitur untuk kita supaya tidak ngelos saat penurunan bukit gitu di jalanan curam ke bawah. Jadi kita bisa pengaturan. Nah, nanti ada langsung indikasi di MID kalau hill descent control ini on gitu dari Oke. untuk kita jaga stabilan saat penurunan di kecepatan 3 sampai 20 km per jam. Berarti ini cocok buat kayak di puncak, di mana ya, kayak yang di pegunungan gitu ya. Betul, jadi selain kita memang di HR-V ini sudah ada yang untuk nanjak, itu sudah otomatis aktif. Nah, Hill Start Assist. Hill Start Assist sudah ada. Nah, ini untuk yang penurunannya juga sudah ada. Oh iya, fitur ini nggak ada ya di kompetitornya ya kok ya. Betul. Nah, paling ada dia perubahan di selain di wireless charging, sekarang ada di USB portnya, ada di Type-C dan di varian mikronya. Mikronya. Oke, ini buat Apple CarPlay ya kok ya. Apple CarPlay, betul. Dan head unit ini, kita ngomong head unit kok ya. Oke. Iya, bisa apa aja kok. Nah, head unit ini kita bisa selain radio dan lain-lain, Apple CarPlay dan Android Auto. Dan kelebihannya, kalau yang di sebelumnya pra facelift itu ya harus menggunakan kabel. Nah, kalau yang sekarang sudah wireless. Oh, bisa gitu. Ya, jadi Oke. bisa connect langsung lewat handphone tanpa kita ribet-ribet pakai kabel. Android Auto dan wireless Apple CarPlay juga. Apple CarPlay. Wow. Ini head unit juga baru ya kok ya, refreshment ya dari yang sebelumnya ya. Betul. Jadi
memang dari beberapa konsumen sebelumnya, memang mereka kurang suka dengan model tabung. Oke. Nah, dari Honda ini kita ada refreshment yang baru untuk di HR-V Hybrid. Modelnya yang sekarang itu floating, Floating, dan ya. lebih slim. Oke. Jadi kelihatan looks-nya lebih rapi dan clean. Oke. Terus yang aku lihat videonya baru ya? Ya, betul. Jadi di HR-V Hybrid ini ada khususnya di varian hybrid, dia ada refreshment juga di MID Sport Center, Sport Meternya. Nah, ini contohnya indikasi apakah antara kita pakai mode EV-nya ataupun bensin gitu. Nah, ini kita lagi posisi diam, nah jadi dia stabil. Nah, itu satu. Di posisi kedua kita bisa ngelihat aliran listriknya sedang ini lagi di charge baterainya, baterai EV-nya. Ya, Nah, baterai kelihatan ya. betul gitu sambil jalan. Kalau misalkan kita sambil jalan nanti warnanya biru, nah itu pakainya bensin gitu kan. Nah, kalau untuk yang di bagian bawahnya lagi, ini untuk range full-nya. Nah, ini untuk indikasi average-nya. Jadi sekarang semuanya sudah. Nah, ini ada varian gambar mobilnya juga gitu. Dan lain-lain, dia ada supportnya. Ini untuk salah satu fitur Honda Sensing-nya. Jadi kalau misalkan ada indikasi objek mendekat dari kanan, kiri, ataupun depan, nah itu ada nanti sensor dari yang warna hijau ini berubah jadi warna orange ataupun merah. Oh, warningnya muncul ya di sini. Warningnya muncul. Oke. Wih, mantap juga ya perubahannya ya, walaupun dengan facelift ya kok ya. Iya, gitu. Terus yang ini apa kok? Hah? Yang ini? Oh, yang ini itu untuk pengaturan gelap terangnya MID ini. Jadi kita bisa pengaturan untuk di brightness-nya, mau seberapa terang brightness-nya, terangan di MID Sport-nya ini. Keren juga ya. Biasanya kan putar-putar kan. Iya. Di sana. Oke, kalau di bagian situ kita bisa buka bagasi dari bagian pengemudi gitu. Di sebelah yang ada gambar bagasi kita bisa buka. Kalau yang sisanya itu bagian Honda Sensing-nya. Jadi Honda Sensing itu bisa diaktifkan ataupun enggak. Matikan dari sini ya. Betul. Dari bawahnya stability control ya. Betul. Oke, kita depan ada turunan tuh ya. Iya, betul. Nah, kita mau coba hill descent control ya. Ya, betul. Berarti ini tinggal Kita pencet mode hill descent control-nya. Nah, ini langsung muncul indikasi di MID-nya. Nah, nanti ini jaga kecepatan kita supaya nggak ngelos saat turunan. Boleh langsung di Kak Sam coba ini. Oke, saya coba ya. Oke, ini mulai turun ya. Betul, ini kita mulai turun ya. Nah, saya angkat nih. Nah, Kak Sam ini nggak injek rem, nggak injek apapun, jadi dia tidak ngelos. Nah, ini kecepatannya konstan di 9. Di 9 ya. Iya, betul. Oke. Ini saya nggak injek rem sama sekali ya. Betul, aktif hill descent control-nya ya. Nah, begitu sudah lewat, Sudah lewat, dia kita tinggal matikan gitu. dan nyetir normal ya. Betul, Berarti. nyetir normal aja. Oke, ini saya lagi bawa HR-V Hybrid ya, yang baru. Dan ini pandangan visibilitas ke depan lebih luas ya. Betul. Iya. Jadi lebih lega untuk pengemudi dan penumpang. Untuk penumpang ya. Jadi blind spotnya minim ya. Betul. Dan juga dibantu dengan Honda lane watch-nya. Nah. Oke, ini saya test drive nih Honda HR-V Hybrid facelift ya. Saya mau cobain rasa sportnya nggak? Boleh. Boleh ya. Ini kan kita pakai mode normal jalanan. Nah, kita nyalain mode sportnya. Sport. Oke, udah masuk ya? Udah. Oke. Wih, Kenceng banget. Jadi kalau yang maupun kita mobil hybrid ini, tapi performance nggak boleh diragukan gitu. Wah, ini mah jauh lebih enak daripada yang lama ya. Jauh banget, jauh Facelift. banget. Iya. Wow, enak banget ya. Jadi selain dia irit, dia juga lebih bertenaga ya dibanding HR-V. Betul, betul. Karena disupport dari mesin
bensin maupun listrik kombinasi gitu. Kombinasi. Jadi kita nggak perlu gas banyak ya. Betul. Dan which is bisa bikin irit juga tenaganya sekalian. Oke. Nah sekarang nih saya lagi lewatin apa namanya IKEA ya, dan contoh premium outlets yang banyak speed ramp-nya. Langsungnya enak ya. Nih banyak speed bump Dajjal nih. Kita coba. Wih, enak banget. Enak banget. Berasa ya? Iya. Kasem ya? Iya, enak banget loh. Saya kira dengan apa namanya tampilan yang sporty gitu ya, ini kan juga cenderung yang kurang enak ya, tapi wih enak loh. Wih, wah ini mah pede ya, buat ini ya, ajar speed bump kayak gini ya. Oke, kita balikin. Ini EV ya? Ini model Masih motorsport ya. Wih, gila. Normalnya juga sebenarnya kalau Kasem cobain masih tenaga ntar kita habis Ini normal nih ya. Masih nge-pump juga untuk Masih ngepam tenaganya. juga untuk tenaganya, luar biasa. Oke, kita coba ya, ini normal nih. Ya, mode normal ya. Wih, kenceng juga ya. Ya walaupun lebih enak yang Sport. ya. Tapi normal sih udah lebih cukup ya. Buat sehari-hari ya. Untuk city car masih sangat enak. Iya, untuk city car masih lebih enak. Dalam kota. Iya, enak loh. Iya, masih ada rasa Hondanya ya, yang Betul. kencang, sporty gitu ya. Ya, dan nyaman juga. Dan nyaman juga loh ternyata. Oke, kita lihat bagian interiornya. Oh ya, soal kursi gimana? Nah, Kasem, di varian hybrid biasa ini untuk di bagian kulit joknya kita menggunakan kombinasi antara leather dan fabric gitu. Jadi di bagian tengahnya ini kita menggunakan fabric, di bagian sampingnya ada menggunakan leather. Untuk di varian hybrid E ini. Bedanya kalau misalkan nanti di tipe RS tertinggi itu di full kulit, kita lapisi full kulit, lalu dia di bagian kursinya sudah elektrik di bagian pengemudinya untuk yang varian RS itu. Lalu di varian RS sudah ada panoramic sunroofnya, panoramic roof gitu, untuk mensupport kegiatan sporty Honda lovers yang ingin mungkin malam-malam ngelihat city light ya Kasem ya. Oke Kasem, jadi nih tadi kan kita udah test drive terus udah nyobain fitur di SRV hybrid. Menurut Kasem gimana pendapat Kasem? Luar biasa sih, nggak nyangka ini kayak berasa all new ya, walaupun cuma dibilang facelift dari Honda HR-V hybrid ini gitu loh. Tenaganya enak, fitur-fiturnya nambah banyak ya. Mungkin untuk tadi kan kita udah bahas ini ya Kasem ya, review mobilnya, test drive. Mungkin boleh kita bahas untuk di bagian harga dan promo-promo kali ya. Itu dia, aku baru inget ternyata dari tadi kita review kita belum bahas harga ya. Boleh. Nah, untuk pemirsa semua Honda lovers, kita untuk harga kita ada penawaran spesial khusus di baru-baru ini karena harga launching. Khususnya di varian hybrid saat ini sedang ada subsidi dari pemerintah gitu. Nah, untuk di varian yang dari tadi kita review di tipe E hybrid itu di harga 449 aja on the road gitu. Untuk di varian RS-nya harganya dari 488 gitu on the road-nya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan varian RS sebelumnya nih Kak Sam ya, yang varian turbo bensin, itu kita hybrid ini turun harga gitu harganya. Dari varian sebelumnya di 550 lebih, sekarang jadi 488 Kak Sam. Ya, turun banyak Kak Sam. Turun banyak loh. Oh ya, sama ini juga banyak ya konsumen Indonesia kan banyak mengkhawatirkan baterai ya, dia bilang ya. Banyak yang juga mungkin pemilik pertama dari mobil hybrid. Nah, soal garansi mesin, transmisi hybrid gitu, baterainya gimana Kak? Oke. Jadi untuk kalian semua yang ingin membeli mobil hybrid Honda, jangan khawatir.
semua mobil hybrid Honda di cover untuk bagian baterai garansinya selama 8 tahun atau 160.000 km. Jadi selama pemakaian kalian semua, asal kalian servisnya di bengkel resmi Honda, tidak akan ada masalah, trouble gitu guys. Iya. Berarti digaransi 8 tahun asal pemakaian normal ya, berarti ya. Betul, dan itu wajib selalu servis di kita untuk di bengkel resmi Hondanya. Gitu semuanya. Dan itu di bagian garansi baterai. Kalau untuk masih ada lagi untuk free jasa servis. Nah, kalau dari Honda kita menawarkan di hybrid ini ada free sudah bawaan dari jasa servisnya kita freekan selama 4 tahun atau 50.000 kasen. Jadi untuk kalian semua walaupun memang mobil hybrid ini mungkin perlu perawatan kasar, tapi kita kasih tawaran free jasa servis gitu. Dan kita masih ada untuk paket perawatan servis-servis lainnya, kita menjual paket juga gitu. Jadi memudahkan kalian semua supaya bisa merawat mobil yang super keren ini. Dan juga bengkel-bengkel Honda itu di seluruh Indonesia banyak ya. Dan sudah ada, dan kita bisa melakukan perawatan di mana aja ya. Kapanpun gitu, dimanapun, kapanpun, dan kapan aja gitu, kalian semua bisa servis mobil hybrid ini gitu. Dan bagi kalian yang mau beli Honda apapun ya, bisa menghubungi bisa menghubungi Ken di 0812 1903 9159. Kapanpun, dimanapun, telepon ataupun WhatsApp, asal nggak tidur kita angkat. Oke, sekian ya review Honda HR-V Hybrid Facelift tahun 2025 ini. Jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini, subscribe juga, dan juga kalau kalian mau servis mobil-mobil bisa menghubungi Ken Honda Alsutra. Dan juga tempat servis Honda Alsut ini sangat luar biasa bagusnya.